Keputusan ini dientang pemerintah Hindia Belanda yang merasa memiliki pulau tersebut. Sengketa kepemilikan pulau itu tak kunjung reda meski gejolak bisa teredam. Sengketa Sipadan dan Ligitan kembali muncul ke permukaan pada 1969. Sayang tak ada penyelesaian tuntas sehingga kasus ini kembali mengambang. Pemerintah Indonesia Malaysia akhirnya sepakat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional M1 pada tahun 1997. Sayang, segala upaya itu mentah di depan 17 hakim M1. Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya satu orang yang terpihak kepada Indonesia dari 17 hakim itu. 15 merupakan hakim tetap dari M1, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia. Kemenangan Malaysia, kata Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda, berdasarkan pertimbangan efektivitas yaitu berdasarkan pertimbangan efektivitas yaitu pemerintah Inggris penjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa pemberitaan peraturan perlindungan satwa burung pungutan, pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1939 dan operasi mercusuar sejak 1960-an. Perkenalkan, nama saya Kader Dwi Padi Pramarta dari kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan tentang lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI. Pulau Sipadan dan Ligitan terletak pada sebelah Pulau Malaysia. Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan pulau kecil yang luasnya mencapai 23 hektar. Pulau Ligitan terdiri dari semak belukar dan pepohonan. Sementara itu, Sipadan merupakan puncak gunung Merapi di bawah permukaan laut dengan ketinggian sekitar 700 meter sampai 1980 di atas permukaan laut. Dua pulau ini tak berpenghuni bagi Indonesia dan Malaysia, dan pulau ini mempunyai arti penting, yakni batas tegas antar dua negara. Pemilik Sipadan dan Ligitan sebenarnya mudah terjadi sejak masa kolonial di antara pemerintahan Hindia Belanda dan Inggris. Keputusan ini ditentang pemerintahan Hindia Belanda yang merasa memiliki pulau tersebut. Pemilik pulau ini tak kunjung reda. Sipadan dan Ligitan kembali muncul ke permukaan pada tahun 1969. Sayang, tapi tidak ada penyelesaian tuntas, sehingga kasus pemerintah Indonesia dan Malaysia akhirnya sepakat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional atau MI pada tahun 1997. Sayang, segala upaya itu mentah di depan 17 hakim. MI Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya satu orang berpihak kepada Indonesia, dan 17 hakim itu 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi pilihan dari Indonesia. Kemenangan Malaysia, kata Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda, berdasarkan pertimbangan efektif, yaitu pemerintah Inggris menjajah
menjajah nyata berupa pembina Persatuan Perlindungan Satwa Burung Penghutan Bajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930-an dan operasi mercusuar sejak 1960-an. Namun, kita berkewajiban untuk menghormati persatuan khusus untuk bersama-sama mengajukan sengketa kedua pulau ini ke MI pada tahun 31 Mei 1997. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ini sebenarnya peringatan penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan pulau-pulau kecil yang besertakan Indonesia memiliki 17.506 pulau. Sebagian pulau sudah berpenghuni dan bernama, tetapi masih banyak yang kosong dan tidak punya nama. Yang paling dikhawatirkan tentu saja pulau-pulau yang berbatasan dengan negara lain. Nah, pesan moralnya yaitu kita sebagai generasi muda harus menjaga pulau-pulau agar terjaga dan kasus ini tidak terulang lagi. Terima kasih. Sekian. Nama saya Karek Ridu Antara, nomor absen 9 kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan lepasnya Pulau Sipadan dari Ligitan NKRI. Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan pulau kecil yang luasnya 23 hektar. Pulau Ligitan terdiri dari semak belukar dan pohon. Sementara itu Sipadan merupakan puncak Gunung Merapi di bawah permukaan laut dengan ketinggian sekitar 700 meter sampai 1980-an. Dua pulau ini tak berpenghuni. Bagi Indonesia dan Malaysia, dua pulau ini punya arti penting, yakni batas tegas antar dua negara. Sengketa pemilik Sipadan dan Ligitan sebenarnya sudah terjadi. Sejak masa kolonial antara pemerintahan Hindia Belanda dan Inggris. Pulau Sipadan pernah dimasukkan dalam peraturan tentang perlindungan penyu oleh pemerintah Inggris pada tahun 1917. Keputusan ini ditentang pemerintah Hindia Belanda yang merasa pemilik pulau tersebut. Sengketa pemilikan pulau itu tak kunjung reda meski gejolak bisa teredam. Sengketa Sipadan dan Ligitan kembali muncul ke permukaan pada tahun 1969. Sayang tak ada penyelesaian tuntas sehingga kasus. Sayang segala upaya itu mentah di depan 17 MI Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya satu orang yang berpihak kepada Indonesia dan 17 hakim itu 15 merupakan hakim tetap di MI, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia. Kemenangan Malaysia, kata Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, berdasarkan pertimbangan efektivitas, yaitu pemerintahan Inggris menjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan peraturan perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1939 dan operasi mercusuar sejak 1960-an. Pemerintahan Indonesia menyatakan masa kecewa yang mendalam bahwa upaya yang dilakukan oleh 4 pemerintahan Indonesia sejak tahun 1997. Pesan moralnya adalah kita sebagai generasi muda menjaga pulau-pulau agar kasus ini tidak terjadi lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gati Agus Hendra Zupena. Di sini saya akan menceritakan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI. Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan pulau kecil yang luasnya 23 hektar
Pulau Ligitan terdiri dari semak belukar dan pohon. Sementara itu Sipadan merupakan pucuk Gunung Merapi. Gunung Merapi di bawah permukaan laut dengan ketinggian sekitar 700 meter sampai 1980-an. Bagi Indonesia dan Malaysia, dua pulau ini punya keistimewaan, yakni batas tegas antar dua negara atau sengketa pemilik Sipadan dan Ligitan. Sebenarnya sudah terjadi sejak masa kolonial antara pemerintah Hindia Belanda dan Inggris. Pulau Sipadan pernah dimasukkan dalam peraturan tentang perlindungan penyu turtle preservation ordinance oleh pemerintah Inggris pada 1917-an. Keputusan ini ditentang pemerintah Inggris tentang pemerintah Hindia Belanda yang merasa memiliki pulau tersebut. Sengketa kepemilikan pulau itu tak kunjung reda meski gejolak bisa terendam. Sengketa Sipadan dan Ligitan kembali muncul ke permukaan pada 1969. Sayang tak ada penyelesaian tuntas sehingga kasus ini kembali mengambang. Pemerintah Indonesia Malaysia akhirnya sepakat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional M1 pada tahun 1997. Dalam keputusan M1 yang jatuh pada 17 Desember 2002, Indonesia dinyatakan kalah. Untuk menghadapi sengketa ini, Indonesia sampai menyewa 5 penasihat hukum asing dan 3 peneliti asing untuk membuktikan kepemilikannya. Sayang segala upaya itu mentah di depan 17 hakim. M1 Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu 15 merupakan hakim tetap dari M1, sementara 1 hakim merupakan pilihan Malaysia dan 1 lagi dipilih oleh Indonesia. Kemenangan Malaysia, kata Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, berdasarkan pertimbangan efektif, yaitu pemerintah Inggris penjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan peraturan perlindungan satya burung, pengutah pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1000-an dan operasi merujuk suar sejak 1960-an. Pemerintah Indonesia menyatakan rasa kecewa yang mendalam bahwa upaya yang dilakukan oleh 4 pemerintah Indonesia sejak tahun 1997, namun kita berkewajiban untuk menghormati persetujuan khusus untuk bersama-sama mengajukan sengketa kedua pulau ini ke M1 pada 31 Maret 1997. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ini sebenarnya peringatan penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan pulau-pulau kecil yang berserakan. Indonesia memiliki 17.506 pulau. Sebagian pulau sudah berpenghuni dan
bernama, tapi masih banyak yang kosong dan tidak punya nama. Yang paling mengkhawatirkan tentu saja pulau-pulau yang berbatasan dengan negara lain.